Halo, jumpa lagi dengan saya di kuliah metodologi di video kuliah apoteker Anton. Dan di video ini saya akan membahas tentang metode kuantitatif untuk penelitian klinis. Ini adalah video ketiga ya, dan ini digunakan untuk mata kuliah metodologi penelitian di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di video ketiga ini kita akan membahas tentang case series ya. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang case report di video kedua. Baik, case series itu apa ya? Sebenarnya mirip dengan case report, hanya saja jumlah yang dilaporkan ini termasuk penelitian observasional ya. Cuman yang subjek atau pasien yang dilaporkan dalam laporan ini, yang diikutkan dalam laporan ini jumlahnya lebih banyak ya dibandingkan dengan yang case report. Kalau case report terutama biasanya satu pasien sudah cukup untuk membuat laporan kasus, tapi bisa jadi juga 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sedangkan untuk case series ini bisa jadi sampai 10 dan seterusnya ya. Jadi jumlahnya lebih besar. Yang jelas ya, mereka punya karakteristik yang sama ya. Kalau kita lihat dari hubungan sebab akibat, bisa jadi mereka punya satu sebab yang sama ya, yang diduga sebab ya, atau bisa dari akibat yang sama ya, atau kita sebut sebab itu sebagai exposure ya, dan akibat ini sebagai outcome gitu ya. Jadi bisa jadi karena karakteristiknya punya exposure yang sama atau outcome yang sama ya. Baik ketika mereka punya persamaan ini, mereka bisa dikaji ya, apa yang berbeda dari mereka dan bagaimana mereka bisa memiliki baik outcome yang sama maupun exposure yang sama. Misalnya case series bisa secara diagramatik bisa digambarkan seperti ini. Misalnya yang di bagian atas ya, misalnya ada 5 gitu ya, 5 pasien menggunakan obat yang sama. Nah, kemudian dikaji apakah outcome-nya itu sama atau tidak, atau bisa muncul outcomes yang berbeda-beda ya. Jadi yang dilihat di sini adalah persamaan obatnya gitu ya. Misal dalam kasus penyalahgunaan obat yang kapan hari sempat jadi trending topik ya, tahun 2016 atau 2017, tentang penyalahgunaan obat kombinasi PCC misalnya ya. Apakah di antara pasien-pasien yang menyalahgunakan obat ini, yang biasanya di kalangan pelajar, itu mereka memiliki outcome yang sama atau tidak? Nah, ketika ada kelompok yang menggunakan ini exposure yang sama, ini bisa dibuat case series seperti laporan case series dengan desain penelitian case series seperti itu. Atau bisa jadi ya outcome yang sama ya, di situ contohnya outcome X gitu ya. Kalau dirunut ke belakang ya, lihat tanda panahnya ke belakang, apakah mereka menggunakan obat yang sama atau tidak. Misalnya pada kasus tertentu yang bisa menimbulkan misalnya bisa jadi case series muncul di awal-awal munculnya COVID-19 gitu ya. Apakah pasien yang memiliki pneumonia yang agak-agak berbeda karakteristiknya dengan pneumonia yang sudah ada sebelumnya, nah itu dicari kemudian dirunut ya, apakah ada exposure. Kalau itu jelas bukan obat ya, exposure yang sama. Di sini dicoba dilihat misalnya kalau ini infeksi berarti bakteri atau virus atau agen yang bisa menyebabkan infeksi itu apa. Nah, itu bisa menjadi case series juga, dan ini sangat berarti misalnya kalau kasus outbreak epidemiologi ini bisa menjadi laporan yang sangat berharga untuk menjadi pijakan desain-desain penelitian yang selanjutnya gitu ya. Jadi bisa digunakan seperti itu. Baik, contohnya misalnya buku ini contohnya case series tapi banyak ya, 100 ya, 100 wah saya lupa detail lagunya.
wanita ya yang di bawah usia 50 tahun ya menderita embolisme paru, emboli di paru begitu ya. Nah, ternyata ya 30 diantaranya menderita telah menggunakan ya selama ini telah menggunakan kontrasepsi oral misalnya. Nah, jadi yang dipakai di sini, kalau di sini pertanyaan yang mana tipe case series yang digunakan, jelas gampang jawabannya adalah yang ini, yang di bawah ini ya. Dari outcome yang sama ya, dari outcome-nya emboli di paru ya, pulmonary embolism, yang dirunut ternyata mereka menggunakan 30 di antara ini 100 gitu ya. 30 ternyata menggunakan obat yang sama. Yang lain bisa jadi menggunakan obat yang berbeda-beda ya. Jadi seperti itu. Atau misalnya kasus banyak kasus yang bisa diselidiki, misalnya munculnya ada gejala depresi yang bisa jadi dia berhubungan dengan penggunaan obat tertentu dalam jangka waktu lama dan lain sebagainya ya. Nah, ini sangat penting sekali, terutama jika hubungan antara satu outcome ini dengan exposure itu tidak begitu diketahui, belum pernah diketahui sebelumnya. Jadi ini bisa ini juga bisa menggulirkan wacana atau hipotesis bahwa penelitian lanjutan perlu untuk dilakukan ya. Baik, demikian tentang case series sangat singkat. Nah, semoga berguna ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya tentang case tentang cross sectional studies. Nah, ini video yang penting, nanti video yang penting sekali. Baik, makasih.